Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan menampilkan bagaimana penerapan problem based learning di dalam kelas. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam penerapannya, terlebih dahulu nih kita akan membahas tentang apa sih itu problem based learning, apa ciri utamanya, apa sintemnya, dan teori apa yang relevan tentang problem based learning. Nah, kalau kalian ingin tahu, tonton terus ya. Pembacaan masalah nyata sebagai sarana untuk membangun pengetahuan dan berpikir kritis. Adapun ciri-ciri utama dari problem based learning, yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa atau student-centered learning, dan yang kedua, pembelajaran yang berbasis masalah adalah rangkaian pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk aktif berpikir dan mencari dan berkomunikasi dan mengolah data dan akhirnya mengumpulkan data. Nah, yang ketiga, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan menempatkan masalah sebagai kata kunci untuk proses pembelajaran. Yang keempat, pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berpikir ilmiah, yaitu proses berpikir deduktif dan induktif. Adapun sintaks problem based learning, yang pertama, orientasi masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, organisasi siswa untuk belajar. Guru mengembangkan keterampilan kolaborasi di antara siswa dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru memberikan tugas kepada siswanya untuk mengumpulkan data dan melakukan percobaan sebanyak-banyaknya sehingga siswa tersebut memahami situasi masalah. Nah, yang keempat itu yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Artinya, siswa dapat menampilkan hasil karyanya baik secara lisan maupun visual. Yang kelima itu yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Artinya, siswa dapat menilai dan merefleksikan cara berpikirnya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pada problem based learning ini berkaitan juga dengan teori belajar konstruktivisme, di mana pada teori konstruktivisme ini siswa ditekankan untuk belajar ataupun membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan asimilasi dan akomodasi. Nah, pada problem based learning ini juga siswa ditekankan untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui masalah-masalah kontekstual yang telah diberikan. Di sini siswa akan dilatih bagaimana caranya untuk membangun pengetahuannya sendiri dan bagaimana mereka bisa melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Baik, sebelum kami memberikan gambaran nyata mengenai penerapan pembelajaran yang menggunakan problem based learning, di sini kami telah merangkai desain kegiatan pembelajarannya, di mana kami menggunakan topik ajar matematika yaitu bangun ruang. Yang pertama di sini adalah identitas pembelajarannya, di mana mata pelajarannya adalah matematika kelas 9 semester genap, topiknya bangun ruang, dan model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Kemudian yang kedua ada tujuan dari pembelajarannya, yaitu di sini kami menggunakan atau menargetkan 4 tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi
unsur-unsur dari bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan juga bola. Yang kedua adalah untuk mengetahui rumus menghitung luas permukaan dan juga volume dari bangun ruang. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah nyata yang melibatkan perhitungan dari bangun ruang. Dan yang keempat adalah untuk menunjukkan kemampuan kerjasama, komunikasi, berpikir kritis antar kelompok. Dan kemudian ada pun materi pembelajaran yang kami gunakan untuk mengajarkan topik bangun ruang, yaitu ada 3. Yang pertama adalah unsur dan sifat dari bangun ruang. Yang kedua adalah rumus menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan bangun ruang dalam kehidupan nyata. Baik, untuk menerapkan problem based learning ini kami juga merangkum sintaks-sintaksnya ataupun tahapan-tahapannya, di mana tahapan pertamanya adalah orientasi siswa. Di sini guru berperan untuk memberikan masalah kontekstual kepada siswa, dan siswa pun akan berperan untuk mendengarkan masalah kontekstual itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi siswa. Pada tahap ini, guru berperan untuk membagi siswa dalam kelompok kecil yang berisikan 2-3 orang untuk mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Nah, pada tahap ini, guru akan membimbing penyelidikan siswa-siswanya dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalah kontekstual yang telah diberikan, kemudian juga menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Dan yang kelima adalah merefleksi siswa. Nah, pada tahap ini, guru akan memberikan kesempatan kepada siswanya untuk merefleksikan proses pembelajaran dan juga proses berpikir siswa tersebut. Nah, adapun aspek-aspek penilaian yang dilakukan pada pembelajaran problem based learning ini. Nah, aspek pertama adalah pengetahuan, di mana pengetahuan ini dinilai dari cara siswa menghitung volume dan juga luas permukaan dari bangun ruang. Dan bentuk penilaiannya adalah menggunakan tes tertulis ataupun lembar kerja peserta didik. Kemudian yang kedua, adapun keterampilan. Nah, pada tahap ini guru akan menilainya dengan cara bagaimana siswa itu mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalahnya, dan bentuk penilaiannya adalah presentasi. Dan yang ketiga, adapun sikap. Nah, penilaian diukur dari sini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab ataupun partisipasi mereka dalam kelompok. Di sini bentuk penilaiannya adalah lembar observasi sikap. Kemudian adapun media dan sumber belajar yang kami gunakan untuk mempelajari topik bangun ruang menerapkan problem based learning ini. Pertama adalah medianya, kami menggunakan gambar 3D dan lembar kerja peserta didik. Kemudian kami menggunakan sumbernya adalah berdasarkan dari internet. Kemudian yang terakhir adalah refleksi guru. Nah, di sini guru merasa bahwasanya penerapan topik bangun ruang menggunakan problem based learning ini membantu siswa untuk memahami hubungan antara konsep geometri dan juga kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perancangan wadah, bangunan, ataupun lainnya. Dan pada kegiatan diskusi ini juga meningkatkan kemampuan kolaboratif, berpikir kritis, dan juga pemecahan masalah dari siswa. Dalam menerapkan problem based learning pada topik bangun ruang, kami juga menggunakan lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini pun dikerjakan secara berkelompok oleh siswanya. Dan setelah menyelesaikan lembar kerja peserta didik ini, siswa diharapkan mampu untuk mengenal dan mengidentifikasi berbagai jenis bangun ruang berdasarkan bentuk, ciri, dan juga unsurnya. Kemudian yang kedua adalah menghitung luas permukaan dan juga volume dari bangun ruang. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep bangun ruang dalam menyelesaikan masalah di kehidupan nyata yang berkaitan dengan bangun ruang. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan sikap bekerja sama, komunikasi, berpikir kritis pada kelompok. Nah, pada lembar kerja peserta didik ini kami memberikan 2 masalah kontekstual. Yang pertama
pertama adalah Ulia dan Putri ingin membuat kotak penyimpanan mainan dari kardus berbentuk balok, di mana kotak penyimpanan itu memiliki panjang 40 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 25 cm. Maka siswa akan disuruh untuk menghitung volume dari kotak penyimpanan tersebut dan juga menghitung luas karton yang digunakan untuk membuat seluruh permukaan dari kotak tersebut. Nah, pada masalah kontekstual berikutnya yaitu Asni memiliki akuarium berbentuk balok yang memiliki panjangnya 60 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 40 cm. Di sini Asni akan mengisi akuarium tersebut hingga penuh. Di sini siswa akan disuruh mencari tahu berapa banyak liter air yang bisa ditampung oleh akuarium tersebut hingga penuh. Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat pagi. Baik, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kompak nih. Nanti kalau lagi tanya gimana kabarnya, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, Bu. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi pada pagi ini kita akan mempelajari mengenai bangun dua. Sebelumnya kalian tahu gak sih apa aja sih dari macam-macam dari bangun itu apa? Ada yang tahu? Boleh? Dulu? Wah, bagus. Halo, Bu. Tunggu. Oke, bagus sekali. Itu benar macam-macam dari bangun dua. Oke, di sini sudah membawa sebuah gambar dari macam-macam bangun dua ya. Nih, kalian bisa lihat. Macam-macam dari bangun yang pertama ada kubus, balok, prisma, kerucut, tabung, limas, dan juga bola. Oh, kalian mau tahu ini macam-macam dari bangun. Kalian tahu nggak apa aja sih bangun itu dalam kehidupan nyata? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Intan. Artis, Bu. Saya, Bu, lemari. Saya, Bu. Akuarium, Bu. Kopi tahu, Bu. Oke, bagus sekali. Itu memang contoh dari macam-macam bangun rumah dalam kehidupan nyata kita. Bagus sekali. Nah, misalnya nih ada sebuah akuarium kita tadi dengan panjang 60 cm, lebarnya 30 dan tingginya 25 cm. Kalian tahu nggak berapa volumenya? Ada yang tahu? Oke, jadi pada pagi hari ini aku akan memberikan kalian masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun dua. Nanti aku akan membagi kalian dalam dua kelompok. Nanti Nabila, Intan, dan Asti dalam satu kelompok, kemudian Nurul, Putri, dan Ulia dalam satu kelompok. Boleh duduknya sekarang secara berkelompok? Boleh. Aku akan membagikan kalian masalah. Ini ya. Jadi satu kelompok akan mengerjakannya bersama-sama yaitu dua soal ya. Oke, jadi di sini ibu punya gambar bangunan, kemudian juga ada rumus-rumus mencari volume dan juga luas permukaan dari bangunan tersebut. Contohnya nih ada kubus, volumenya itu adalah S/3. Kemudian untuk mencari luas permukaannya adalah 6S². Kemudian untuk balok adalah volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian untuk luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi, dan juga seterusnya kalian bisa lihat ya. Oke.
Refleksi tantangan penerapan problem-based learning. Yang pertama, tantangan penerapan problem-based learning. Karena waktu pembelajaran lebih lama, di mana problem-based learning membutuhkan proses investigasi, diskusi, dan presentasi, sehingga guru harus mengatur waktu dengan baik agar semua tahap dapat terselesaikan. Yang kedua, kemampuan kolaborasi yang belum merata. Dalam satu kelompok, ada siswa yang aktif dan ada siswa yang non-aktif. Nah, ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan kontribusi jika guru tidak membimbing dengan baik. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar terbatas. Problem-based learning membutuhkan bahan pendukung seperti media, data, akses informasi. Jika fasilitas kurang, proses penyelidikan menjadi terhambat. Dan yang terakhir, yaitu penilaian yang lebih kompleks. Guru harus menilai proses, kerjasama, kemampuan berpikir kritis, serta proses akhir. Hal ini memerlukan instrumen penilaian yang lebih rinci. Nah, manfaat penerapan problem-based learning yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Artinya, siswa dilatih menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi informasi secara logis. Dan yang kedua, mendorong kemandirian belajar. Problem-based learning mengharuskan siswa mencari pengetahuan secara mandiri, sehingga kemampuan belajar meningkat. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Diskusi kelompok, di mana pembagian peran dan presentasi membuat siswa lebih terampil berkomunikasi dan bekerja sama. Dan yang keempat, pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual, di mana masalah yang diberikan biasanya dekat dengan kehidupan nyata, sehingga siswa lebih memahami fungsi pengetahuan. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran berbasis masalah cenderung lebih menantang dan menarik sehingga siswa lebih terlibat secara aktif. Adapun kesimpulan dari PBL atau penerapan problem-based learning yaitu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses dan hasil belajar siswa. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu, kesiapan siswa, dan kompleksitas penilaian, manfaat yang diperoleh seperti peningkatan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, kerjasama, dan pemahaman yang lebih dalam, menjadikan PBL sebagai pendekatan yang efektif dan relevan dalam pembelajaran modern. Dengan perencanaan yang matang, bimbingan yang bertahap, dan dukungan sumber belajar yang memadai, PBL dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, menantang, dan berpusat pada siswa.